Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Firza Haikal Fadilah dari Politeknik Negeri Bandung. Saat ini, saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Rancangan Ruang Bakar pada PLTU Supercritical Horizontal Boiler kapasitas 660 MW. Sebelum memulai, saya akan menampilkan diagram dari siklus PLTU. Pada dasarnya, PLTU memiliki 4 komponen utama dalam menghasilkan energi listrik. Yang pertama adalah boiler, alat yang digunakan untuk menghasilkan uap panas. Yang kedua adalah turbin, alat yang digunakan untuk mengkonversikan energi panas dari uap panas menjadi energi mekanik. Kemudian yang ketiga adalah kondensor, alat yang digunakan untuk mengkondensasikan uap keluaran turbin menjadi cair. Yang keempat adalah generator, alat yang digunakan untuk mengkonversikan energi mekanik menjadi energi listrik. Pada gambar 2, menampilkan pulverized boiler yang digunakan pada PLTU supercritical kapasitas 660 MW, di mana di dalam boiler tersebut terdapat ruang bakar yang diberi tanda kotak oranye dan pulverizer sendiri yang ditandai dengan kotak warna merah. Pulverizer sendiri merupakan alat yang digunakan untuk menghaluskan bahan bakar padat yang digunakan pada PLTU supercritical. Sedangkan ruang bakar sendiri merupakan tempat terjadinya proses pembakaran untuk menghasilkan uap panas dalam boiler. Nah, kemudian yang gambar 3 adalah gambar susunan dari burner yang digunakan pada ruang bakar horizontal boiler, yaitu tangan sial fired, di mana setiap burnernya diletakkan pada ujung-ujung di dalam ruang bakar. Sekarang masuk ke latar belakang. Latar belakang yang pertama adalah, menurut buku Rencana Usaha Penyedia Tenaga Listrik tahun 2019 yang dikeluarkan oleh PT PLN, disebutkan bahwa proyeksi kebutuhan tenaga listrik di Pulau Jawa Bali pada tahun 2023 akan mencapai 307 GWh. Hal ini membutuhkan PLTU bertenaga superkritikal untuk mampu mensuplai kebutuhan tenaga listrik Jawa Bali pada tahun 2023. PLTU superkritikal sendiri dipilih karena memiliki efisiensi hingga 41%. Pada PLTU superkritikal, terdapat komponen bernama boiler, di mana boiler tersebut dapat dibentuk menjadi vertikal dan juga horizontal. Namun, menurut Nikolai pada tahun 2016 mengatakan bahwa penggunaan bentuk vertikal membutuhkan pipa yang lebih panjang, dan bentuk horizontal ini dapat mengurangi penggunaan pipa hingga 3 kali dari bentuk vertikal. Di dalam boiler, terdapat ruang bakar yang merupakan tempat terjadinya pembakaran penghasil panas dalam pembangkit listrik tenaga uap. Hal inilah yang mendasari saya melakukan penelitian terhadap bentuk dari ruang bakar horizontal boiler ini untuk PLTU superkritikal kapasitas 660 MW. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah 1. Mendapatkan ukuran dari ruang bakar horizontal, yang kedua, mengetahui beban maksimal ruang bakar horizontal. Metode penelitian yang saya lakukan di paper ini adalah dengan menyelesaikan persamaan dan juga simulasi sistem PLTU. Terdapat beberapa langkah yang saya lakukan untuk menyelesaikan penelitian ini. Yang pertama adalah simulasi sistem PLTU untuk mendapatkan PLTU dengan kapasitas 660 MW. Setelah mendapatkan PLTU dengan kapasitas 660 MW, dilakukan perhitungan untuk mendapatkan dimensi dari ruang bakar horizontal. Setelah mendapatkan dimensi dari ruang bakar, dilakukan pemodelan gambar 3 dimensi dan 2 dimensi, kemudian analisis beban maksimal oleh ruang bakar horizontal boiler. Bahan bakar yang digunakan dalam rancangan ruang bakar horizontal boiler kali ini adalah bahan bakar berupa batu bara berjenis subbituminus dengan temperatur batu bara 25 derajat Celcius dan LHV 15.244 kJ per kilogram. Saya membutuhkan analisis ultimate pada batu bara yang digunakan untuk mengetahui berapa jumlah udara pembakaran yang dibutuhkan oleh boiler agar mampu terjadi pembakaran yang sempurna di dalam ruang bakar. Kemudian, hasil dari simulasi PLTU didapatkan data primer yang diolah oleh saya sendiri. Saya meng-highlight beberapa parameter, yaitu beban ruang bakar per satuan volume atau KV dengan nilai 77,44 kW per meter kubik, dan kapasitas boiler rancangan adalah 2128,32 ton per jam, temperatur adiabatiknya adalah 1737,9 derajat Celcius, temperatur dinding water wall 1089,7 derajat Celcius, temperatur pembakaran yang terjadi dalam ruang bakar adalah 1436,6 derajat Celcius, dan temperatur as softeningnya 1130 derajat Celcius. Parameter-parameter ini nantinya akan saya gunakan untuk menghitung dimensi dari ruang bakar horizontal itu sendiri.
Kemudian ada acuan, ada 4 acuan yang saya pakai dalam menentukan dimensi dari ruang bakar ini. Yang pertama adalah lebar ruang bakar harus lebih besar dari 19 meter. Hal ini didasari dari buku Basu pada tahun 2000 yang mengatakan bahwa untuk tipe batu bara subbituminus dengan kapasitas boiler lebih dari 1000 ton per jam, maka lebar ruang bakarnya harus lebih besar dari 19 meter. Kemudian acuan yang kedua adalah volume ruang bakar hasil rancangan itu harus lebih besar dari volume minimal yang diizinkan untuk ruang bakar. Kemudian acuan yang ketiga adalah nilai QS harus lebih kecil dari QS maksimum untuk temperatur softening as 1130 derajat Celcius dan kapasitas boiler 2128,32 ton per jam. Nilai ini didasarkan pada buku Basu pada 2000 yang mengatakan bahwa nilai QS adalah ditulis dengan persamaan laju alir massa bahan bakar dikalikan dengan LHV dibagi dengan Fs-nya. Fs merupakan luas sectional area pada ruang bakar yang dilalui oleh gas panasnya. Kemudian acuan yang keempat adalah temperatur lingkungan sekitar ruang bakar harus berada di sekitar 35 derajat Celcius. Didapatkan hasil rancangan ruang bakar horizontal ini adalah jenis burner yang digunakan adalah tangan Sialfire dengan panjang ruang bakar 60 meter, lebar 20 meter, dan maksud saya tinggi ruang bakarnya 20 meter dan lebar ruang bakarnya adalah 20 meter. Dengan sudut hopper 50 derajat, tebal total dinding ruang bakar adalah 1,3 meter dengan rincian tebal dinding 0,46 meter dan tebal isolatornya adalah 0,84 meter. Menggunakan bahan dinding ruang bakar yaitu fire bricks dan bahan isolatornya adalah insulating refractory bricks. Gambar 4 menampilkan hasil dari rancangan ruang bakar horizontal, di mana ini adalah model 3 dimensinya. Kemudian ini adalah tampak depan dari ruang bakar horizontal, di mana panjangnya adalah 60 meter. Dan kemudian sini adalah tampak samping dari ruang bakar horizontal, di mana untuk lebar dan tingginya adalah 20 meter, dengan sudut pancar burnernya adalah 47 derajat dan 43 derajat. Huruf A ini juga didetailkan menjadi seperti ini, dan ini adalah tempat penempatan burner, di mana burnernya disimpan di sudut-sudut ruang bakar. Dengan jumlah burnernya adalah 24 burner. Untuk memvalidasi rancangan ruang bakar horizontal boiler ini dilakukan dengan dua cara, yaitu melihat nilai QS yang tidak boleh lebih besar dari QS maksimum, dan melihat faktor koreksi dari nilai laju alir perpindahan panas, radiasi dalam ruang bakar hasil rancangan, dengan laju perpindahan panas radiasi di dalam ruang bakar secara teori. Didapatkan nilai QS-nya adalah 4,081 yang lebih kecil dari 5,28 dan faktor koreksinya adalah 3,4% yang tidak lebih dari 5%. Artinya, ruang bakar hasil rancangan ini mampu dan aman untuk dioperasikan pada saat beban 100% atau 660 MW dan dinyatakan valid. Kemudian yang kedua adalah melihat beban maksimal yang dapat disuplai oleh ruang bakar horizontal. Cara melihatnya adalah dengan melakukan off-design pada software simulasi sistem PLTU. Dan saya melakukan simulasi dengan memasukkan beban hingga 107%, namun software tersebut sudah tidak bisa melakukan simulasi sistem PLTU atau dinyatakan error. Sehingga dengan kata lain bahwa beban ruang bakar maksimal adalah di 106% atau di 700 MW. Kesimpulan yang saya ambil adalah ruang bakar pada horizontal boiler ini berukuran 60 meter x 20 meter x 20 meter dengan tebal dinding 0,46 meter dan tebal isolator 0,84 meter. Ruang bakar pada horizontal boiler ini berpotensi mengkonsumsi bahan bakar sebanyak 9.251,7 ton per hari. Dan kesimpulan yang ketiga adalah ruang bakar pada horizontal boiler ini memiliki batas beban maksimal yang mampu untuk mensuplai uap hingga 106% atau pada saat beban 700 MW. Sekian presentasi kali ini dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaiannya.
Saya Firza Haikal Fardilah dari Politeknik Negeri Bandung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.